Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan di sekitarku, pembelajaran 5 bersama Ibu Sri Eka Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menyusun informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk bagan. 2. Saling menolong orang lain. 3. Menentukan lama waktu suatu kegiatan. Menyusun informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk bagan. Kemarin kita sudah belajar juga ya yang dalam bentuk bagan. Sekarang bagaimana ya? Yuk kita pelajari. Menyusun informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk bagan. Informasi tentang perubahan wujud benda dapat diperoleh dari teks. Kita dapat menyajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk bagan. Langkah-langkah adalah sebagai berikut. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Carilah informasi penting dari teks. 3. Susunlah informasi penting itu secara urut. 4. Tuliskan informasi tersebut dalam bagan sesuai urutan informasi. Siklus air. Anak-anak ibu dengarkan ya. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, makhluk hidup di bumi tidak dapat bertahan hidup. Air di bumi mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air terjadi beberapa tahap. Awalnya, sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi sehingga mengalami penguapan. Tahap ini dinamakan evaporasi. Uap air akan naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan dan membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik-titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan-awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses jatuhnya titik-titik air ini dinamakan respirasi. Air yang berasal dari hujan kemudian kembali menguap dan pengaruh panas matahari. Anak-anak ibu, pertama ingat, bagaimana proses terjadi siklus hujan itu. Awalnya sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi hingga mengalami penguapan. Sinar matahari ke bumi, air di bumi itu mengalami penguapan. Tahap itu dinamakan evaporasi. Uap air akan naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut mengalami pendinginan dan membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Setelah evaporasi terjadi kondensasi. Kumpulan titik-titik tersebut kemudian membentuk gumpalan awan. Kondensasi terus berlangsung. Titik-titik yang membentuk awan akan semakin banyak.
Awan yang mengandung banyak titik-titik air menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung air, maka titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses jatuhnya titik-titik air itu dinamakan presipitasi. Air yang berasal dari hujan kemudian kembali menguap oleh pengaruh sinar matahari. Kita bisa melihat di sini. Pertama, anak-anak ibu, ini air. Air ini mengalami penguapan. Penguapan air tadi disebut evaporasi. Kemudian akan titik-titik air ini berkumpul, akan membentuk awan. Awan ini lama kelamaan sudah berat. Yang membentuk awan ini kan dia disebut kondensasi tadi. Setelah itu kondensasi ini udah berat airnya, udah hitam awannya, akhirnya berubahlah dia menjadi titik-titik hujan atau presipitasi, begitu seterusnya. Semoga Anda Ibu paham ya. Saling menolong orang lain. Saling menolong orang lain. Kita sudah mempelajari bahwa salah satu wujud sikap persatuan adalah dengan saling tolong-menolong. Saling menolong dapat diciptakan kerukunan dan mempererat hubungan pertemanan. Perhatikan contoh sikap tolong-menolong dapat kamu terapkan di sekolah. Ini pada saat jam olahraga, mungkin ini ada anak kelas 2, ini ada anak kelas 3 dengan kaos yang sama, tetapi mungkin baju olahraganya beda ya. Jadi dia terinjak kulit, apa ini sayang? Kulit pisang. Dia jatuh, dibantu sama si baju merah. Begitu juga menghapus papan tulis. Jika yang pendek tidak sanggup atau tidak bisa, yang tinggi bisa menolongnya. Menolong orang lain harus dilakukan dengan tulus dan tidak terpaksa. Jika kita ditolong orang lain, sebaiknya kita mengucapkan terima kasih. Sikap saling menolong dapat mempererat persatuan di sekolah. Menolong teman yang jatuh. Saat ini kondisi kelas sangat kotor. Banyak jejak sepatu para siswa yang mengotori lantai kelas. Hal itu terjadi karena jalan menuju sekolah sangat becek setelah semalaman diguyur hujan. Bayu, Surya, dan Budi berjalan menuju kelas. Ketika berjalan, tiba-tiba Surya terpeleset dari lantai. Surya kesakitan karena kakinya kesleo. Bayu dan Budi segera menolong Surya. Mereka gendong Surya ke ruang UKS. Pak Guru mengoles balsem dan memijat kaki Surya. Budi membawa air minum untuk Surya. Bayu menemani Surya di UKS. Surya berterima kasih kepada Bayu, Budi, dan Pak Guru yang telah menolongnya. Jadi anak-anak, kita harus saling menolong di sekolah juga, seperti yang dilakukan oleh Budi dan Bayu kepada Surya, itu termasuk tolong-menolong. Lupa subscribe, like, share. 3. Menentukan lama waktu suatu kegiatan. Menentukan lama waktu suatu kegiatan. Satuan waktu dapat digunakan untuk menyatakan lama suatu kegiatan berlangsung. Lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir dengan waktu dimulai kegiatan tersebut. Contoh soal ini. Rani mulai mengamati sebongkah es pada pukul 8.15. Es mencair sepenuhnya pada waktu 8.55. Berapa waktu proses es mencair seluruhnya? Kita perhatikan. Lama proses pencairan. Jam 8.55 dikurang 8.15.
8.55 kurang 8.15 adalah 40 menit. Kita bisa melihat ini 8.15. 5 menit setelah itu 8.20, 5 menit setelah itu 8.25, setelah itu 8.30, 8.35, 8.40, 8.45, 8.55, 8.50, 8.55. Penambahan waktu selama 40 menit dari jam 8.15 hingga jam 8.55 menit. Itu adalah garis bilangan kita buat jaraknya 55. Akhirnya mulai dari 8.15 sampai ke 8.55. Jika ibu mulai membuat kue pukul 7.45, jika ibu membuat kue 1 jam 10 menit, berapa waktu ibu menyelesaikannya? Anak-anak ibu bisa melihat, ibu membuat kue 7.45 menit ditambah 1 jam 10 menit. 7.45 menit tambah 1 jam 10 menit. Jam 7 tambah 1 jam 8. 45 tambah 10 55. Jadi 8.55 menit. Kita bisa melihat penyelesaiannya dimulai dari jam 7.45. Kita tambahkan 10 menit di garis bilangan. 7.45, 7.55, 8.05, 8.15, 8.25, 8.35, 8.45, 8.55. Sama. Jadi penambahan waktu 1 jam 10 menit, 7 jam 45 ditambah 1 jam 10 menit. Menjadi 8.55. Itu adalah berdasarkan garis bilangan. Anak-anak ibu, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa anak-anak ibu kerjakan soalnya. Walaupun pandemi, kita tetap semangat di dalam belajar. Semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita kembali ke sekolah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share.